Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah. Di Al-Quran itu Allah pernah menyampaikan sebuah informasi bahwa ada burung-burung itu dianggap dengan mengepakkan sayapnya itu sedang beribadah. Kullun qad alima salatahu wa, dan mereka semua itu mengerti cara beribadahnya masing-masing. Beribadah itu dengan bahasa lain yang disampaikan dalam Al-Quran itu ya kata syukur. Jadi syukur dalam Al-Quran itu artinya beribadah. Lawannya syukur itu kufur. Maka kalau orang tidak syukur itu berarti dia sedang kufur. Orang yang bersyukur itu artinya orang yang sedang mengikuti aturan Allah. Nah, burung-burung itu diceritakan dalam Al-Quran, ternyata dia dengan caranya sendiri, syukurnya, ibadahnya, sholatnya itu tentu tidak dengan rukuk dan sujud seperti kita, tetapi dia dengan caranya sendiri, ya kadang bersiul. Jadi berkicaunya burung-burung itu hakikatnya dia sedang memuji Allah, dia sedang bertasbih. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Mereka semua tahu bagaimana cara salatnya dan cara tasbihnya. Nah, tentu berbeda dengan kita. Tapi yang menarik, ternyata bahkan di dalam ayat lain itu tidak hanya hewan-hewan, tapi semua yang ada di muka bumi, di jagat raya ini adalah bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih dengan caranya masing-masing. Angin ya dengan hembusan angin itu, ya cara tasbihnya begitu itu. Dan yang lainnya juga begitu. Mungkin ini agak sulit untuk kita terima dengan akal kita, karena selama ini kita hanya melihat, hanya memperhatikan bahwa yang dianggap punya kesadaran untuk bersujud, rukuk dan sebagainya itu hanya manusia yang memang hidup, bisa berjalan, bisa berkata-kata dan bisa berpikir. Sementara kalau benda-benda itu kita selalu mengatakan, wah itu benda mati ya nggak ada apa-apanya. Ternyata Al-Quran menginformasikan tidak. Sebenarnya ada indikasi, Pak, sebenarnya indikasi. Kalau kita hanya mengandalkan bahwa yang bisa berbicara hanya lesan kita yang hanya berargumen dan lain sebagainya, itu ada indikasi Allah sudah menginformasikan suatu saat al-yauma nakhtimu ala afwahihim, suatu saat nanti afwah atau bibir kita itu ditutup, dikunci. Nah, saat itulah wa tukallimuna aydihim. Ternyata tangan ini bisa bicara. Loh, bicaranya dari mana? Lesannya tangan itu mana? Ya nggak tahu. Tapi yang jelas, Al-Quran menginformasikan itu. Tangan itu bisa berbicara. Dia akan membicarakan, oh saya telah dipakai untuk berbuat ini, melakukan yang nggak benar. Itu tangan bicara. Nggak cuman itu. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kakinya juga bersaksi. Ini Allah sebenarnya menginformasikan bahwa yang kamu anggap benda mati itu hakikatnya tidak ada. Batu yang benda mati itu hakikatnya juga hidup. Dia bertasbih. Pohon-pohon itu juga hidup, dia bertasbih. Maka kemudian ketika seseorang itu berlaku rahmah, menebarkan kasih sayang kepada alam semesta, kepada benda-benda yang mati sekalipun, itu akan ada nilai yang luar biasa. Ada banyak cerita orang itu diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itu ternyata karena dia menebarkan kasih sayang kepada hal-hal yang kecil-kecil. Imam Ghazali diceritakan dia mendapatkan keselamatannya itu gara-gara memberikan kasih sayang kepada lalat yang sedang minum di atas
penanya yang sedang ada tintanya itu. Dia sedang menulis, sedang dicelup ke tinta, terus kemudian mau ditulis, ada lalat yang hinggap dan minum. Imam Ghazali menghentikan untuk menulis itu. Karena apa? Sayang terhadap lalat yang kecil itu. Ini yang dijadikan alasan oleh Allah untuk kemudian dia diselamatkan. Ada cerita lain lagi. Umar bin Khattab yang terkenal luar biasa itu, ternyata dia diselamatkan oleh Allah bukan karena kesuhutannya, keadilannya, kenapa? Bukan. Suatu saat Umar itu melihat anak yang sedang memainkan burung emprit, burung kecil gitu, dimainkan, diikat, dilepas, ditarik lagi, dilepas, tarik lagi. Umar timbul rasa sayangnya, dibeli, kemudian dilepas. Itu yang dijadikan alasan oleh Allah untuk Umar kemudian menjadi orang yang diselamatkan Allah dari api neraka dan sebagainya. Jadi kadang-kadang perlakuan kita kepada hal-hal yang sepele, yang kecil itu, ternyata itu membuat Allah ridho. Padahal itu terhadap benda-benda yang boleh jadi, bisa jadi benda mati. Karena hakikatnya di muka bumi atau di jagat raya ini tidak ada yang namanya benda mati. Semua benda itu hidup dan bertasbih, memuji Allah dengan caranya masing-masing. Cuman kita saja, walakin la tafqahuna tasbihahum, kita saja yang nggak bisa memahami itu karena kita terbatas oleh alam pikir kita lah, terbatas oleh itu. Ada satu cerita gini Pak, ini suatu ketika di eranya Rasulullah itu ada peristiwa hewan itu bisa ngomong. Hewan bisa ngomong. Ini ada peristiwa gini Pak. Suatu ketika Rasulullah hijrah disertai Abu Bakar sampai ke suatu tempat, dia harus masuk ke gua karena dikejar oleh musuh. Masuk ke gua, sembunyi di dalam gua itu, diceritakan sampai 3 hari di gua itu. Abu Bakar menemani, Abu Bakar kemudian merasa khawatir, jangan-jangan di gua itu ada ular, takut-takut ular itu nanti keluar menggigit Rasulullah. Maka dengan inisiatifnya Abu Bakar selalu melihat setiap ada lubang ditutup dengan sorbannya dirobek, ditutup. Sekian banyak lubang ditutup dengan robekan-robekan sorban. Masih ada satu lubang lagi yang belum tertutup. Abu Bakar juga khawatir, wah ini gimana ini kayak. Akhirnya terpaksa ditutup pakai kakinya. Jangan sampai ada ular yang keluar gigit Rasulullah. Ternyata nggak lama kemudian Abu Bakar benar-benar digigit Pak, sama ular ya kan itu. Dan sampai merasa kesakitan, meneteskan air mata. Kebetulan saat itu Rasulullah sedang tidur di pangkuannya. Air matanya jatuh ke Rasulullah, Rasulullah terbangun. Ada apa kamu? Enggak ya Rasulullah, enggak ada apa. Enggak, akhirnya dilihat karena memang sakit, ternyata digigit ular. Terus kemudian kalau Rasulullah yang diusap gitu selesai lah, itu nggak bisa dia. Tapi kemudian yang menarik gini Pak, ular yang gigit itu dipanggil sama Rasulullah. Ular yang gigit itu dipanggil, ditanya, kamu itu ngapain? Kamu apa nggak tahu siapa yang kamu gigit ini? Kata Rasulullah, saya tahu ya Rasulullah. Ularnya ngomong dengan bifisohil al-sunil Arab, ya dengan bahasa Arab yang fasih. Saya tahu ya Rasulullah, dia sahabatmu, dia temanmu. Al-Quran saja mengatakan, ini adalah teman yang menyertaimu di gua. Saya tahu. Nah, terus kenapa kamu gigit? Ternyata ular ini sudah bertahun-tahun dia mendapatkan semacam ilham bahwa Rasulullah akan masuk ke rumahnya, akan masuk ke gua itu. Saya senangnya luar biasa ya Rasulullah, saya akan melihat wajahmu, kata ular itu. Begitu kamu masuk, setiap lubang ditutup sama Abu Bakar. Tinggal satu ya ini saya pakai untuk melihat wajah Rasulullah, ditutup pakai kakinya. Akhirnya digigit. Bukan niat menyakiti, supaya dibuka saya bisa melihatmu. Jadi ada kalau kita baca di kitab-kitab Maulid itu,
Ada cerita, jadi ketika Rasulullah dalam kandungan itu banyak wanatakot bihamlihi kullu dabatin bifisahil alsunil arabiyyah. Ada sekian banyak hewan-hewan melata itu yang berbicara dengan bahasa Arab. Bifisahil alsunil, dengan bahasa Arab yang baik. Satu lagi, barangkali ini, ya ini saya baca di salah satu kitab itu gini Pak. Ada sahabat yang digigit anjing, kebetulan anjingnya itu punyanya orang munafik. Kata sahabat itu, ini anjing orang munafik. Dia digigit, sahabat itu digigit anjing sampai berdarah kakinya. Laporan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah, ya sudah kamu duduk sini. Enggak lama kemudian ada sahabat lagi yang digigit lagi Pak. 2 orang sama, ya sudah kamu gigit. Terus kemudian Rasul mulai memerintahkan kepada sahabat, coba cari anjingnya. Begitu anjing dicari, mau dieksekusi anjingnya itu ngomong dengan bahasa yang umum. Ya Rasulullah, saya ini beriman kepadamu ya Rasulullah, jangan kau bunuh aku. Akhirnya dipanggil, anjing itu dipanggil, disuruh ngomong, kenapa kamu gigit sahabat ini? Saya menggigit ini diperintahkan oleh Allah, kata anjing. Apa? Kenapa? Sahabat ini yang saya gigit ini, dia sedang menjelek-jelekkan Abu Bakar, sahabat yang luar biasa, sahabat yang sangat dekat. Jadi menjelek-jelekkan Abu Bakar, maka saya diperintahkan oleh Allah untuk menggigitnya, maka saya gigit. Akhirnya Rasul menyatakan, bagaimana kalau demikian adanya? Sahabat yang digigit itu, mereka dengan malunya dia minta maaf dan lain sebagainya. Artinya, oh ternyata hakikatnya semua yang ada di muka bumi ini bisa bertasbih, bisa sholat, bisa sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dengan caranya yang berbeda-beda. Sementara kita itu sholatnya harus rukuk, harus sujud. Loh, kita kok sholatnya nggak mau rukuk, nggak mau sujud, itu artinya kita mau ikut sholatnya kambing. Nah, kalau kita ya rukuk, ya sujud, ya pakai wudhu, pakai apa? Nah, sholatnya burung, sholatnya kambing, sholatnya nggak usah, tapi dia sholat. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu, semua mengetahui cara sholatnya masing-masing. Artinya semua yang di muka bumi ini sebenarnya bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah. Mari kita jangan kalah dengan hewan-hewan itu, kita tetap harus bersyukur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.